Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nur Aldian, SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Kebonsari, Kabupaten Madiun, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch ketiga tahun 2025 di UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 teknik pengelasan dengan materi bukti beriman, submateri memenuhi janji, guna untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG PAI dalam jabatan batch ketiga tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga dengan sehatnya kita di hari ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kalian pada nantinya. Agar lebih bermanfaat, agar lebih bisa mendapatkan barokah dari belajar agama kita kali ini, silakan perwakilan dipimpin untuk berdoa. Dulu siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya absen terlebih dahulu. Aditya Dwi Mulyanto, Ahmad Ardiansyah, Ahmad Tukul Wisnu Hidayat, Al Ellen Ainul Yakin, Aldo Rizdiansyah, Andika Satria, Nova Widiatmoko, Raffi Ahmad, Risno Jayanegoro, Rizky Fauzan, Rizky Aditya, Valen Andreosi, Fareno Raditya, izin, Yoga Putra. Sebelum memulai materi kita di hari ini, saya akan mereview sedikit tentang materi kita di pertemuan sebelumnya. Tentang apa kemarin? Berpikir kritis, bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini, segala hal yang terjadi di lingkungan kita, semuanya tidak lepas dari kehendak Allah dan pasti ada pelajarannya, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil, pasti ada pelajaran yang bisa kita petik. Karena itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Quran surat apa kemarin? Surat Al-Imran. Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, bahwa di segala dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian malam dan siang itu ada pertanda, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi umat, bagi hamba yang
berakal. Nah, itu sedikit review dari materi kemarin. Materi kita kali ini adalah tentang cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Sebelum masuk ke materi, kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa itu iman? Yang bisa menjelaskan angkat tangan. Apa itu iman? Saya, Pak. Ya. Iman adalah percaya dengan hati dan percaya dengan lisan. Hampir. Satu poin sudah kena. Percaya dalam hati. Ada yang bisa melengkapi? Ada yang bisa melengkapi? Ada yang bisa melengkapi? Sedikit saya beri pancingan. Kita beriman, ya enggak? Orang yang beriman pasti percaya pada Allah. Pertama, itu level pertama. Percaya pada Allah. Terus, kalau kita orang yang beriman, dalam keseharian kita, dalam tingkah laku kita, pasti level kedua adalah berbicara yang baik. Maka pertama adalah percaya dalam hati, kedua adalah mengucapkan dengan lisannya. Mengucapkan dengan lisan dalam artian kalau kita beriman, lisan kita pasti mengucapkan hal yang baik. Level ketiga, setelah kita percaya dan mengucapkan dengan lisan, level ketiga adalah melakukan dengan perbuatan. Level pertama adalah percaya di dalam hati, level kedua adalah mengucapkan di lisan, level ketiga adalah melakukan atau berbuat dengan perbuatan. Orang yang beriman pasti hatinya percaya kepada Allah. Orang yang beriman pasti segala sesuatu yang keluar, yang diucapkannya pasti baik. Karena dia takut kepada Allah. Orang yang iman kepada Allah, pasti tingkah lakunya, segala sesuatu perbuatannya pasti baik, benar, dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang cabang iman yang akan kita pelajari, kalau kalian masih ingat di kelas 1, cabang iman itu ada 77. Bagus, masih ingat. Level pertama tadi yang saya sampaikan adalah percaya dalam hati. Kedua, mengucapkan dengan lisan. Level ketiga, melakukan dengan perbuatan atau aksi nyata. Dalam hati ini ada 30 cabang. Lisan ini ada, kalau tidak salah, 7 cabang. Sedangkan perbuatan ini ada 40 cabang. Nah, kita akan mempelajari salah satunya tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang
lain. Kita pelajari satu persatu. Pertama tentang memenuhi janji. Memenuhi janji dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk melakukan atau menuntaskan segala hal yang pernah dijanjikan kepada orang lain. Kata lain dari memenuhi janji adalah menepati janji. Orang yang sudah memenuhi janji berarti orang tersebut sudah menepati semua yang sudah dijanjikan. Kalian berjanji. Setiap pagi ketika sekolah kalian berjanji. Janji apa? Janji siswa. 1. Bertakwa. Nice. Kita bahas satu dulu. Bertakwa. Siswa yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Siswa yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa secara tidak langsung dalam kegiatannya sehari-hari, dalam aktivitasnya sehari-hari, pasti atau hampir bisa dipastikan dia tidak akan lepas dari aturan agama. Karena dia takut kepada Allah. Takwa itu juga bisa dimaknai takut. Takwa Allah itu bisa dimaknai takut kepada Allah. Kalian dalam keseharian takut kepada tim penertib misalkan, kepada bapak ibu guru kalian misalkan, hampir bisa dipastikan segala tingkah laku kalian yang akan kalian kerjakan itu pasti kalian pikirkan, wah nanti dihukum apa enggak, wah nanti saya salah apa enggak. Lah sama dengan takwa Allah, sama dengan takut kepada Allah. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, kalau sudah takut kepada Allah, segala sesuatu tingkah lakunya pasti akan dipikirkan. Kira-kira nanti saya begini berdosa enggak ya? Kira-kira nanti saya seperti ini Allah murka enggak ya? Wah nanti kalau Allah murka bagaimana ya? Dan lain sebagainya. Jelas? Jelas. Itu baru janji pertama. Terkait dengan ibadah. Takwa kepada Allah itu berkaitan dengan janji nomor 2. Ada yang masih ingat? Janji nomor 2. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Wah. Hah? Benar? Salah Pak. 5. Nomor 4. Nah, PR kalian menghafalkan janji siswa. Minggu depan kita akan review tentang janji siswa. Nah, materi kita lanjut. Perintah memenuhi janji merupakan perilaku yang tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia. Kita berjanji, saya berjanji kepada kalian, kalian berjanji kepada orang lain. Itu janji sesama manusia. Seumpama kita tidak menepati janji kita kepada sesama manusia, saya tidak menepati janji kepada kalian, kalian tidak menepati janji kepada orang lain. Benar apa salah? Salah. Ketika masih sesama manusia, gampang. Kita bisa minta maaf kalau ketemu, kalau masih hidup. Kalau sudah mati, kalian punya janji untuk menepati janji tersebut, dan yang kalian janjikan ternyata sudah mati. Nah, itu yang repot.
Kalian punya hutang, janji untuk membayar. Kalian punya hutang, janji untuk membayar. Nah, ketika kalian tidak bisa menjelaskan hutang kalian, ketika kalian tidak bisa menjelaskan hutang kalian kepada orang yang nantinya menerima bayaran tersebut, menerima hutang itu, dan kalian meninggal duluan daripada orang yang kalian hutangi, wah, itu termasuk berbohong, tidak menepati janji, dan nanti akan ditagih di akhirat kelak. Nah, janji tidak hanya berkaitan dengan manusia, tetapi juga terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira janji apa kita kepada Allah? Selalu beribadah. Apa janji kalian kepada Allah? Sudah kamu ucapkankah? Ya Allah, saya berjanji, apakah seperti itu? Terus apa janji kalian? Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti kamu berjanji Allah lah Tuhan. Allah lah yang saya percayai. Allah yang dipercaya. Kalian percaya kepada Allah, dan Allah menurunkan Al-Quran dengan segala macam hukum-hukumnya yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yang mana salah satunya seperti yang kita bahas tadi, yaitu tentang berpikir kritis. Kalian harus bisa memaksimalkan otak kalian, fungsi otak kalian untuk berpikir. Itu termasuk janji kalian kepada Allah. Allah sudah berfirman bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian malam dan siang, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, itu adalah pertanda kalian harus memikirkan, wah, ini kenapa ya panasnya kok seperti ini? Wah, kenapa ya malam hari kok bulannya terang benderang, padahal menurut guru geografi, bulan itu tidak memancarkan cahaya. Wah, bulan kok tinggal separuh ya, padahal dalam pelajaran geografi bulan itu bulat, kecil bulat. Tapi kenapa sekarang tampilannya yang kita lihat tinggal separuh, atau namanya bulan sabit? Bagi orang yang berakal, dipelajari hal seperti itu. Oh, ternyata yang separuhnya gelap. Ada sinar matahari yang terganggu, tertutup sebagian, akhirnya bulan terlihat sebagian. Itu bagi orang yang berakal. Memenuhi janji adalah sesuatu yang harus diutamakan. Seorang muslim merupakan hamba Allah yang sudah memilih jalan hidupnya untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu tidak selayaknya ia mengingkari janji. Perlunya bersikap memenuhi janji. Pertama, menjadi bagian dari orang yang bertakwa. Kedua, merupakan kunci sukses dalam komunikasi dengan sesama. Kalian jurusan teknik pengelasan, mau bagaimanapun nanti kalian ke depannya, mau jadi apapun kalian nanti ke depannya, kalian dididik untuk menciptakan, untuk menghasilkan sebuah produk. Jurusan las itu menghasilkan produk, pagar, kanopi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengelasan dengan besi. Ketika kalian tidak bisa menjaga amanah dari pelanggan, ketika kalian tidak bisa menjaga kepercayaan dari pelanggan, kira-kira apa yang akan kalian dapat? Cacian, Caci maki, protes, sepi, tidak dipercaya orang lagi. Wah, jangan ke bengkel situ, banyak
tipu-tipunya, banyak curangnya. Nah, itu sudah manusiawi untuk saat ini. Sudah hal yang lumrah. Banyak orang berpikir ketika mereka mau menggunakan jasa orang lain, mau memesan produk dari jasa orang lain, pasti akan menelusuri riwayat atau rekam jejak atau track record dari perusahaan atau dari bengkel yang akan dipilih, yang akan ditunjuk, yang akan dipesan. Kalau kalian bisa menjaga amanah dari pelanggan tersebut, maka akan terjalin hubungan yang baik dengan memperbesar kepercayaan orang lain. Kalau kalian dipercaya orang lain, hasil kalian bagus, orang lain pasti akan menyarankan ke saudaranya, ke temannya, Mas, kalau mau buat pagar, silahkan ke perusahaan atau ke bengkel itu. Amanah sekali dan hasilnya sangat memuaskan, bagus. Dengan harganya yang seperti itu, bahkan menurut saya sudah di luar ekspektasi. Harusnya harganya mungkin bisa lebih, tapi dia justru bisa memberi lebih murah, bersaing, menjadi penyebab terhapusnya dosa dan memperoleh surga. Tidak dapat dipungkiri, kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah luput dari yang namanya dosa. Baik dosa yang kita sengaja maupun dosa yang tidak kita sengaja. Dengan berbicara benar, dengan memenuhi janji, dengan amanah, semoga insya Allah bisa menjadi pengurang atau penghapus dosa-dosa kita yang mungkin kita sengaja ataupun tidak kita sengaja. Menjadi pribadi yang memiliki wibawa. Sebagaimana yang sering kita ketahui, seorang kiai, seorang tokoh ulama yang bisa dipastikan kredibilitas kejujurannya. Dimanapun dia berada, dimanapun beliau berada, pasti akan dihormati orang lain karena wibawanya. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak pernah menjaga amanah, orang yang selalu berbicara bohong, selalu mengingkari janji, ketika ada orang lain yang bertemu dengannya, hampir bisa dipastikan dia tidak memiliki kewibawaan. Ya seperti nggak ada hormatnya sama sekali lah. Ibarat kalian ketemu dengan seorang penjahat, apakah kalian akan sungkem? Apakah kalian akan meminta barokahnya, salaman dan lain sebagainya? Hampir tidak mungkin. Paling ya langsung ngobrol biasa. Kadang tidak lepas dari kata-kata kasar dan lain sebagainya. Berbeda dengan kalian ketika kalian bertemu dengan seorang tokoh agama, tokoh masyarakat. Bahkan ketika kalian mau bicara saja, kalian pasti akan mikir, kira-kira pantas nggak ya saya ngomong seperti itu kepada beliau dan lain sebagainya. Terbebas dari semua tuntutan pertanggungjawaban. Karena apa? Karena selalu memenuhi janji. Tadi saya sampaikan, saya berbohong kepada kalian misalkan, kalian berbohong kepada teman kalian misalkan, terus meninggal salah satunya. Kebohongan itu akan membawa dampak ketika nanti di akhirat kelak, akan menjadi pengganjal kalian masuk surga di akhirat kelak.
Kalau kita amanah, kalau kita selalu menepati janji kita, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kita akan terbebas dari semua tuntutan pertanggungjawaban. Macam-macam bentuk janji yang harus dipenuhi. Pertama, ada janji kepada Allah yang berupa ikrar sebagai seorang muslim atas keesaannya. Tadi apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ikrar atas keesaan Allah. Kedua adalah janji yang diucapkan kepada diri kita sendiri. Tadi kita memberi contoh. Janji apa tadi? Janji siswa, karena kalian sekarang posisinya menjadi seorang siswa. Ketiga, janji kepada orang lain. Nah, ini yang tahu kalian sendiri. Kalian berjanji apa kepada orang lain, kepada teman kalian, kepada orang tua kalian? Saya berjanji untuk selalu belajar, Pak. Nah, itu janji kalian kepada orang lain. Benar ya, benar, Pak. Nanti dimanapun tempatnya nanti kalian harus belajar. Contoh perilaku sosok yang memenuhi janji. Pertama, melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati. Dua, memenuhi janji-janji yang pernah diutarakan. Ketiga, tidak mengkhianati teman seperjuangan dan menjadikan nilai-nilai menepati janji sebagai prinsip hidup. Sekali lagi, ini baru memenuhi janji. Salah satu cabang iman yang pertama adalah memenuhi janji. Silakan dihapus. Tugas kalian hari ini untuk lebih memperkuat kepercayaan kalian, untuk lebih memperkuat keyakinan kalian, silahkan tulis ayat Al-Quran yang berkaitan dengan memenuhi janji. Silahkan. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqrabu ma'al yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Artinya, wala taqrabu malal yatim illa billatihi ahsan. Jangan kamu mendekati harta dari anak yatim hatta yablugha asyuddah, sehingga dia sudah dewasa, sudah bisa mengelola hartanya sendiri, sudah bisa mentasarufkan hartanya sendiri. Tapi ketika masih kecil, jangan sekali-kali kalian memanfaatkan harta anak yatim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji
Karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam ayat lain, dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Ra'u walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'una, dan apa? Orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Cuma begitu? Ra'unnya belum. Dan bagi mereka yang menjaga amanah dan janji-janjinya, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Setiap dari pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi janji-janji kalian, amanah yang dibebankan kepada kalian itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Mungkin cukup itu dulu pertemuan yang bisa materi yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Untuk tugas di minggu depan dipersiapkan tentang kira-kira, kita buat refleksi saja, kira-kira perbuatan apa atau tingkah laku yang bagaimana yang mencerminkan bahwa kalian adalah siswa yang amanah, siswa yang dapat dipercaya, yang dapat memenuhi janji-janjinya. Bisa dipahami? Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri, silakan perwakilan memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Terus ya berat kita berdiri pada negara ini, akhirnya kita lalu pada kita masing-masing. Doa selesai. Terima kasih kerjasamanya. Semoga sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan dapat diambil manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.